Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Saya akan mengambil tempat. Pariwisata dan informatif. Silakan foto bersama. 2, 2, 3, sekali lagi 2. Selain Bapak Kepala Balai dan Ibu Kepala Dinas, mohon berkenan masih tetap ada. Yang lain silakan boleh kembali ke meja benar. Pak Kepala Balai, Balai dan Ibu mohon berkenan masih ada. Ada penanda tanganan komitmen bersama kelurahan dan pasar yang mewakili dari Kelurahan Tumumpa 2. Bapak Lurah barangkali yang hadir, dari Kelurahan Paniki Bawah, dari Kelurahan Wanea, Kelurahan Tongkaina, dari Pasar Bersehati, dari Pasar Karombasan, dari Puskesmas Paniki Bawah, dari Puskesmas Tuminting, dari Puskesmas Teli, dan dari Puskesmas Tongkaina. Sekali lagi, Bapak Ibu Lurah yang berkenan hadir atau yang mewakili dari Kelurahan Tumumpa 2, Paniki Bawah, Wanea, Tongkaina, Pasar Bersehati, Pasar Karombasan, Puskesmas Paniki Bawah, Puskesmas Tuminting, Puskesmas Teli, dan dari Puskesmas Tongkaina. Kiranya mohon berkenan dapat menuju meja penandatanganan komitmen bersama di acara advokasi lintas sektor hari ini. Dan kembali dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Masih ada lagi? Silakan sesi foto bersama, dan setelah sesi foto ini Bapak Kepala Balai bersama Ibu Kepala Dinas masih tetap di tempat. Silakan. 2. Oke, izin 2, 3, sekali lagi 2. Terima kasih Bapak Kepala Balai masih tetap ada bersama Ibu Kepala Dinas. Dan mohon berkenan Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili kiranya dapat maju ke meja penandatanganan komitmen dari SD Providensia, dari SD Negeri 53 Manado, dari SD Negeri 36 Manado, dari SMP Negeri 1 Manado, SMP Advent 1 Tikala, SMP Negeri 8 Manado, SMP Dian Harapan Ranotana, SMK Negeri 3 Manado, SMA Negeri 7 Manado, SMA Kristen Ebenezer, Man Model 1 Plus Keterampilan Manado. Bapak Ibu yang terwakili hari ini dari sekolah-sekolah yang kami sebutkan, kiranya bisa ke meja penandatanganan komitmen hari ini. SD Providensia, SD Negeri 353 Manado, Negeri 36, SMP Negeri 1 Manado, SMP Advent 1 Tikala, SMP Negeri 8 Manado, SMP Dian Harapan Ranotana, SMK Negeri 3, SMA Negeri 7, SMA Kristen Ebenezer, Man Model 1 Plus Keterampilan Manado. Lanjutkan dengan sesi foto bersama.
Silakan untuk sesi foto. Man model, oke. izin 2 3 sekali lagi 2. Oke, terima kasih. Disilakan Bapak Kepala Balai bersama Ibu Koordinasi kembali ke meja bunda. Terima kasih buat Bapak Ibu yang berkenan hadir dan berkenan menandatangani komitmen bersama di kegiatan hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, tadi kami sempat membagikan link bersama scan barcode yang berisi survei kegiatan hari ini. Mohon berkenan Bapak Ibu bisa mengisinya sebagai bentuk perubahan yang akan kami lakukan di kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Dan Bapak Ibu, kita masih punya waktu sebelum Bapak Ibu makan siang bersama hari ini. Kalau Bapak Ibu berkenan barangkali masih belum kenyang benar dengan kue masih tersedia di bagian belakang, Bapak Ibu bisa ambil juga minuman hangat masih ada. Kalau suhu di ruangan ini mungkin terlalu dingin. Dan seperti janji Pak Balai tadi, kita masih punya sesi diskusi. Bapak Ibu yang tadi barangkali sudah mengajukan tangan, kami berikan prioritas pertama untuk sesi diskusi kita hari ini. Dan jangan lupa menyebutkan nama dan dari instansi atau dari komunitas yang mana. Bapak, kayaknya Bapak yang bagian belakang. Dan Bapak Ibu jangan lupa sambil Bapak Ibu diskusi, Bapak Ibu semuanya tentu bawa gadget hari ini, entah mobile ataupun yang lain. Jangan lupa kami punya aplikasi Bepom Mobile Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Yang menjual buah bahan tadi itu tantangan kami di pasar, di pasar, supaya banyak pengunjung yang datang. Nah, ketika ini pengunjung banyak yang datang di pasar, itu para juga dari pemerintah, termasuk Dinas Pangan dan Balai POM, agar supaya lebih intens memeriksa makanan-makanan yang ada di pasar. Karena banyak juga pengunjung yang kita temukan dan itu menjadi aspirasi juga pengunjung masyarakat bahwa di pasar banyak makanan-makanan yang sudah tidak layak dijual. Nah, oleh karena itu peran juga yang saya sebutkan tadi, pangan dengan Balai POM, agar supaya pasar ini lebih banyak pengunjung dibandingkan yang lalu. Saya sudah terpengunjung karena dampak tadi. Nah, kami minta agar supaya Balai POM dan pangan lebih intens atau buat program setiap bulan untuk turun lapangan, turun di pasar tradisional, agar supaya itu menjadi bahan rekomendasi kepada masyarakat bahwa pasar bersih dan nyaman dan sehat untuk pengunjung. Itu saya dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Izin. Perkenalkan, nama saya Teresa Suot dari TPPKK Kota Manado. Tadi banyak pertanyaan tentang garam, namun sekarang saya akan bertanya tentang gula. Sesuai dengan data IDF atau International Diabetes Federation, bahwa Indonesia menjadi negara kelima tertinggi di dunia untuk jumlah penderita diabetes. Bagaimanakah langkah dari BPOM untuk hal ini, terutama banyaknya produk-produk yang beredar yang mempunyai kandungan gula yang tinggi, yang sudah dijelaskan tadi, bahkan ada juga yang kandungannya tidak sesuai dengan tulisan yang ada di produk tersebut. Apakah ada langkah seperti contohnya di negara Singapura, bahwa di setiap produknya ada nutri-grade-nya, jadi ada level kandungan gula atau grade nutrisinya, sehingga pembeli dapat langsung melihat itu dari kemasan produknya. Seperti yang kita tahu, banyak pembeli yang kalau membeli produk
biasanya cuma melihat mereknya saja atau kemasannya yang bagus, terutama untuk produk anak-anak, tetapi tidak secara langsung membaca isi dari kandungan tersebut. Nah, bagaimanakah, apakah dari BPOM ada langkah-langkah untuk itu sehingga masyarakat ketika membeli boleh langsung melihat dari food grade yang tertera dalam kemasan itu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mewakili SMA Negeri 7 Manado. Kalau bicara tentang jajanan anak dari SMA 7 sekitar 10 tahun yang lalu sudah melakukan tes uji makanan, itu boraks, pengawet, tapi itu 10 tahun yang lalu tidak berkelanjutan. Nah, ketika kami periksa ini mie, kebanyakan ada pengawetnya. Dan juga sudah disampaikan tadi yang sekarang fufu memang ada. Kita juga uji waktu itu. Nah, karena ini anak-anak kan belanjanya, jajannya cuma di seputaran sekolah, jadi tidak keluar. Setiap hari jajannya di sekolah. Jadi harapan kami untuk Balai Besar POM, nah bersyukur karena dari Balai Besar POM ada intervensi untuk sekolah. Jadi bisa akan ada pemantauan secara langsung dan diusahakan kantin-kantin yang ada itu harus secara kontinu itu ada pemeriksaan untuk bahan makanan yang ada. Karena anak-anak kita di sana ada sekitar 1.500-an siswa. Jadi sekali lagi kami sudah pernah uji itu dan kenyataannya memang ada dini dan sekarang fufu. Dan mudah-mudahan ini akan ditindaklanjuti pemeriksaannya secara kontinu. Terima kasih. Ya, Bapak bahwa untuk saya juga ada pangan segar, pangan siap saji dan pangan olahan. Nah, untuk pangan segar itu bagi dua, pangan segar nabati dan pangan segar hewani. Nah, untuk pangan segar nabati lebih banyak jenis pangan yang bergerak seperti saya pangan buah dan sebagainya. Untuk pangan segar hewani, ikan daging-dagingnya itu dinas pekannya yang bergerak biasanya. Ini sesuai dengan nomenklaturnya. Kadang-kadang namanya dinas pekannya, ada yang namanya dinas pekannya dan peternakan, ada yang dipisah dinas pekannya dan dinas peternakannya. Kembali ke seperti dinas yang berbeda. Pokoknya seperti itu Pak. Namun memang Badan POM dan dinas pangan dan juga dinas pekannya sudah sering sebenarnya seperti sama ya, khususnya dengan dinas pangan. Bahkan tadi sudah kami sampaikan bahwa pada tahun 2023 itu ada namanya pasar pangan aman segar di dinas di pasar Basahaji. Itu sudah ada posnya itu ya. Sudah ada pos pantaunya. Itu Balai POM masuk, dinas pangan masuk, dinas pangan masuk juga. Jadi untuk pengawasan secara reguler untuk pangan segar sudah kita laksanakan. Nah, yang jadi masalah di sini adalah ada persaingan di sini antara retail modern dengan pasar. Ya Pak ya, ada persaingan. Masyarakat kan sebagai konsumen inginnya yang nyaman dia belanja, nyaman dan meyakini lebih aman. Karena mungkin persepsi masyarakat belanja di retail modern mungkin lebih nyaman, pasti nyaman. Yang kedua, harapan mereka, persepsi mereka lebih aman belanja di pasar atau retail modern. Padahal belum tentu juga sebenarnya. Jadi
Jadi yang menjadi prioritas adalah bagaimana kemudian harapan kami dengan mengadakan intervensi ini. Tadi sudah saya sampaikan di bagian bentuk adanya perubahan perilaku dari aktivitas pasar, baik dari petugas, dari pedagangnya, dari mungkin pengelola pasarnya, petugas pasarnya, sehingga bisa menerapkan bagaimana konsep pasar yang aman, jelas pasti yang aman, kemudian bagaimana kemudian bisa menarik datangnya masyarakat itu Pak ya. Yang menjadi titik berat kita itu adalah perubahan perilaku yang saya rasa tantangan kita bersama. Kalau untuk intervensi keamanan paketnya, saya rasa yakin bisa, karena ada dua instansi turun bersama, ada dari Balai Pom, ada dari SKM. Jadi saya rasa intervensi untuk kasus amannya bisa kita gerakkan bersama-sama. Nah, yang jadi PR kita sekarang adalah bagaimana kita bisa mengubah perilaku dari para pedagang agar bisa lebih higienis dalam perjualan, sehingga bisa menarik datangnya masyarakat yang berbelanja di pasar. Ya mungkin itu yang menjadi PR berikutnya setelah aman. Kan sekarang kan kita ada intervensi keamanan sudah namanya. Pangan sudah aman ini. Kemudian berikutnya adalah higienitas. Higienis ini yang kita belum petakan. Karena itu terkait dengan perubahan perilaku dari petugas dari pedagang itu sendiri. Nah ini yang menjadi titik tolak persaingan antara retail modern dengan pasar. Kalau masyarakat yang mungkin menengah agak ke atas mungkin sudah tidak melihat lagi itu pasar, lebih nyaman belanja di retail modern. Mungkin dirasa lebih aman walaupun harganya relatif lebih tinggi daripada yang di pasar. Nah, harapan kami Bapak Ibu sekalian bahwa dengan kami bersama dengan Dinas Pangan turut bersama-sama bisa mempengaruhi intervensi perilaku perilaku yang tugas pasar. Nah, kalau sentra pedagang pasar, kalau dari pasar sendiri yang tidak bergerak menakar dengan baik higienitasnya, misalnya tata cara penempatan barang jualannya, etalasenya secara di meja jualan, kita akan pasti mempengaruhi masyarakat untuk berkunjung ke pasar. Saya rasa itu Pak. Jadi memang ini dimanfaatkan oleh retail modern untuk banyak sekali brandnya. Retail modern yang franchise saja seperti Apelmart ataupun Petramat itu kan udah banyak yang sekarang menjual pangan segar ya Pak ya. Banyak. Belum lagi Press itu, kemudian makan itu kan banyak menjual pangan segar sekarang. Itu pasar sekarang makin tersaingi karena masyarakat pasti ingin mencari yang nyaman dan aman.